Kejutan di chapter ini, Devil Fruit Robin Awakening. I don't care what you're protecting. If you're going to attack us, I won't hold back. Hello Nakama, kembali lagi bersama kita The Eleven Nakama. Gak usah lama-lama, langsung aja. Kita di sini mau review chapter 1021 yang sangat mengejutkan semua orang. Bener banget. Termasuk kita bertiga. Iya. Ya kan? Langsung aja kita ke pembahasannya. Gimana, Bang? Nah, jadi di chapter kali ini merupakan chapter lanjutan dari chapter sebelumnya. Iya. Itu ada pertarungan dari Black Maria dengan Robin. Robin. Nah, di sini di chapter ini dibuka dengan jurus baru Robin yaitu si Serpent ya. Serpent. Iya. Ya. Si Serpent. Ular-ular gitu ya. Iya, jadi Hydra si Robin ini. Kan tahu Hydra kan? Tahu. Nah, yang kepalanya 9 gitu. Betul. Oke, tapi di sini ternyata di counter sama Black Maria. Tangan-tangannya Robin itu ditebas sama dia. Dan ternyata tangan-tangannya, kalau kita nebas tangannya, badan utamanya itu juga kena ya. Iya, kena betul impact-nya. sekali. Kena impactnya. Tapi awal-awal aku lihat si serpentnya itu, jurusnya barunya itu tuh kukira ini Robin makan buah gomu-gomu apa ya? Soalnya jadi ini kan jadi panjang-panjang gitu kan. Iya. Padahal itu kan gabungan dari tangan kecil jadi besar gitu ya. Tapi keren juga sih. Keren. Upgrade. Nah, jadi setelah itu si Black Maria gantian nih nyerang si Robin. Karena udah tahu kalau tangannya itu ternyata berefek ke tubuh aslinya. Iya. Sini si Black Maria Nyerang si ini ya, klon gedenya. Oh, Yang Jadi raksasanya. malah Robinnya itu dilewatin, Black Maria loncat ke klon raksasanya. Klon raksasanya. Terus dia bilang kayak ini enak banget kayak bantal. Iya. Nyerang bantal. Samsak. malah jadi samsak tinjunya dia. Iya. Ini pakai knuckle dia si Black Maria buat mukulin klon Robin. Nah, ini juga menarik juga nih. Kekuatannya Black Maria ditunjukin lagi, si laba-labanya itu ternyata ada racunnya. Yep. Jadi kemarin nggak cuma ilusi, terus net laba-laba, jaring laba-laba, sekarang ada poisonnya di kaki-kakinya itu. Tapi untungnya Robinnya tahu, langsung diambil, ditarik sama Robin tangan-tangannya gitu. Nah, nggak cuma poison juga ternyata, udah ilusi, poison, jaring, ternyata si laba-labanya itu bisa nyemburin api. Iya. Nyemburin api ke jaring-jaringnya, terus jaring-jaringnya kebakar. Iya benar. Karena kekuatannya Robin sendiri itu kan aslinya bunga ya. Bunga. Hana Nomi kalau nggak salah. Iya, betul. Hana Nomi. Nah itu kayak natural lawannya gitu ya. Iya. Lawan naturalnya dari bunganya sendiri yaitu api. Iya. Jadi Robinnya, awal-awal di sini face awal ini kasihan banget sih. Kalau aku lihat Ditonjokin di situ ada scene mana Robin ditonjok di situ. nggak tega banget aku, nggak tega liatnya. Nah, bisa kita lihat di sini kalau Robin tuh sangat tertekan ya oleh Black Maria di sini. terpojok kan dia. Pojok banget kan di sini. Berdarah-darah, Berdarah-darah. terus buset, Bonyok. pokoknya bonyok. Ternyata benar-benar berpengaruh banget tadi yang Jijan floor-nya itu ternyata membuat Robin kewalahan juga ternyata. Kayak senjata makan tuan ternyata buat ngelawan Umpannya si empuk soalnya. Black Maria. Iya benar, karena ya itu karena gede banget tadi. Tapi mau gimana lagi, soalnya Black Maria ini kan kalau waktu pertemuan si Tobiroko sama Kaido, itu Black Maria tuh gedenya itu se-Kaido. Iya, benar. Bahkan Tobiroko lainnya juga kecil banget tuh loh. Nah, gimana caranya biar si Robin yang lawannya Black Maria ini ngimbangin ukurannya, ngimbangin kekuatannya pertamanya dengan ukurannya dulu. Jadi Robin harus gedein ukurannya dia. Jadi tapi ternyata malah jadi umpan yang empuk sekali. Nah, sampai-sampai di sini Black Maria itu bilang gitu ke Brook, Iya. apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan temanmu di sini buat melawanku satu lawan satu gitu. Nah, tapi di situ Brook benar-benar percaya pada Robin sampai dibilang kamu sangat salah ketika kamu meremehkan si Robin. Brooknya bilang kasarnya gini, banyak bacot lu. Nah, iya. Banyak baca tuh. Soalnya gimana ya, sampai Black Maria tuh bilang kalau kamu tuh jadi beban untuk Strawberry Pirates. Bener-bener.
nggak tahu aja nih. Nggak tahu aja. Nggak tahu aja nih. Padahal di sehariannya itu Brook itu sampai sering dibully kan sama Robin. Karena mau lihat itu gak sih? Aduh. Terus Nah, apa? Abis ini tuh ada scene dimana si Robin akan mengeluarkan kekuatan barunya. Nah, kekuatan barunya ini didapat dari mana sih? Dari Flashback dari Dari Revolutionary. Iya, Revolution Army. Iya. Pasukan revolusi. Pasukan revolusi. Akhirnya apa ya? Robin juga dapat flashback. Kalau kemarin yang dapat flashback kan Luffy, flashbacknya Rayleigh, Zoro, flashbacknya Mihawk, dan Robin adalah anggota ketiga yang dapat flashback untuk mendapatkan kekuatan-kekuatannya saat time skip gitu. Benar. Dimana di situ diperlihatkan ada koala ya. Iya. Dan Koala, Sabo, dan sama Hack. Ya, Fishman. Dimana di situ Robin belajar kalau nggak salah itu jurusan Fishman Karate ya. Nah, dimana kalau nggak salah itu di Fishman Karate ini dia membutuhkan Bushoku Haki ya. Nggak tahu. Gak tahu ya? Itu belum tahu ya? Nggak tahu. Soalnya seingatku nih, Sabo tuh ketika pakai Ryosoku, nah itu si Sabo tangannya itu kan ada Bushokunya itu. Nah, ada kemungkinan bahwa Robin nih di sini dia belajar Ryosoku atau Bushoku atau apa itulah ya dari Sabo. Nah, itu pasti membutuhkan yang namanya kekuatannya Bushoku. Ya. Tapi ini Robin malah nolak ajarannya dari Sabo, tapi pengennya yang dari Koala. Iya. Ya. Koala sendiri kan dapat dari Hack, jadi turun-temurun tuh Hack ke Koala ke Robin. Gitu. Itu dia mengandalkan ininya kekuatan telapak tangan. Telapak tangan. Makanya kekuatannya Robin nggak pernah kan, jarang ada yang dia mengepal kan. Rata-rata tangannya terbuka kan. Emang pasti. cocok banget buat Robin gitu ya, jurusnya dari Fishman ke Robin gitu. Bener banget. Tapi ini pernah ditunjukin nggak sih sama Robin kekuatan telapak tangannya itu? Oh iya, yang di itu ya, ada panel Robin waktu itu kapalnya itu mau nabrak waktu mau ke Fishman Island, dia pakai palmnya itu buat biar kapalnya nggak nabrak ke karangnya itu loh, batu-batunya itu tuh. Ini dipakai juga ternyata waktu awal-awal waktu si anggotanya pada pamer jurus baru. Oh, itu yang di dalam laut itu ya? Iya, yang mau ke dalam laut. Oh, inget yang pas itu Robin itu bener-bener apa ya? Kewalahan karena di situ kan dia itu kan kekuatannya dikeluarkan di dalam laut ya, Iya. dalam air gitu. Dimana air laut itu musuh utama dari buah setan. Ya, itu. Ya, jadi akhirnya Robin dapat flashback juga gimana kekuatan-kekuatannya dia dapat, dan habis itu nih akhirnya dipakai nih sama Robin tiba-tiba apa sih namanya, Milfleur Fishman Karate. Ada tulisan Fishman Karate ya, jadi ini official si Robin bisa Fishman Karate. Terus ini jadi salah satu strateginya dia buat, kan sebelum ini si Black Maria ini nyerang pakai api-apinya, jari-jarinya kena api-apinya gitu kan. Terus si Brook nggak bantuin karena Brook udah percaya sama Robin. Jadi Robin harus apa ya, memadamkan apinya itu sendiri gitu. Terus Robin pakai jurusnya yang dari flashbacknya itu. Iya. Ke arah atas. Iya, buat ngancurin atap di atas. Dan di sini Black Maria tuh sempat meremehkan, kekuatanmu kok meleset ya. Dikira meleset. Padahal itu strategi tercerdasnya Robin untuk memadamkan kekuatannya Black Maria. Atapnya ke bawah kan itu, apinya padam. Dan ini dia kejutan di chapter ini. Devil Fruit Robin Awakening. Gila banget. Ngeri banget sih, aku lihat ini merinding ya. Merinding banget. Tiba-tiba Robin yang kalem, Robin yang anggun, Canggih. tiba-tiba jadi setan aja. Iblis. buset. Ini Gila. nggak tahu sih motivasinya apa kekuatan ini gitu. Motivasinya tuh apa? Soalnya dari flashback tuh nggak ditunjukin. Benar. Nggak ditunjukin kalau Robin tuh Punya kekuatan yang demonio. Nggak punya itu. Bener-bener ini kekuatan yang baru gitu loh ya. Istilahnya baru banget. Dari flashback itu dilihatin kalau Robin ini belajarnya tuh Fishman Karate. Tapi kok malah tiba-tiba jadi demon gitu. Demon. Nggak tahu. Dan
menariknya nih demonnya nih hitam loh. Hitam. Nah mungkin aja nih seperti yang kamu bilang, ini Busosho Kuhaki. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa Gak tau nih warnanya itu hitam, nanti hasilnya itu hitam atau merah. Soalnya kan kalau di komik kan merah kan juga hitam, hitam kan. Gambarkan gitu. Nah ini aku nggak sabar nunggu animenya gimana. Iya, Waktu betul. demonionya ini muncul, buset. Dan terus langsung di skak banget sama Robin. Benar. Si Black Maria langsung pakai kekuatan dislokasinya dia langsung diklats gitu. Dengan Grand apa ya, jurusnya itu Grand Jacuzzi Clutch ya? Iya, Grand Jacuzzi Jacuzzi Clutch. atau apa itu nggak kan. tahu kayak terus langsung di klak gitu ya. Klak. Edan banget. Kalau Edan banget. kalau di Smackdown udah tahu itu. Kau dah. Udah patah-patah semua itu kaki-kaki laba-labanya. Iya. Terus habis clutch-nya tuh bunyi, klek. Kroco-kroconya si Black Maria penasaran nih. Penasaran. Suara apa nih? Apa Suara ini? Suara apa nih? Sekali. Terus akhirnya mereka ngintip. Tiba-tiba bukan Black Maria tapi yang berdiri ternyata demonionya si Robin. Demonionya. Demonio Robin. Kaget semuanya. Demonio Robin. Nah, kalau kalian lihat secara detail nih, waktu kroco-kroconya Black Maria ngintip, itu tuh ngintipnya tuh bukan di dinding, Benar. tapi kayak apa ya? Di cermin. Cermin es mungkin. Cermin es, Iya, cermin es, dan mungkin kalau kita lihat secara detail lagi tuh cerminnya tuh nggak lurus itu, ada belok-belokannya. Nah berarti kan ini bukan cermin asli kan, Iya. bukan cermin yang dibangun gitu. Nah menurutku ini adalah cermin esnya yang dibikin Brook. Tembok es gitu berarti. Tembok es. Jadi kekuatannya mirip Aokiji dong. Iya. Wah. Nggak ngerti juga kenapa kok si Brook bisa bikin cermin es gitu. Itu kekuatan barunya Brook juga loh. Iya kan? Iya betul. Kekuatan baru awalnya kan nggak cuma paling nge-esin Soul solid. soul Solid biasanya. soul gitu. Tapi kalau yang bikin es yang solid banget gitu itu baru kali ini. Baru Jadi kali ini. Brook juga dapat kekuatan yang baru di sini. Itu berarti belum pernah dibahas di sebelumnya ya? belum Belum. ini langsung tiba-tiba, tapi ini Oda nggak ngasih clue apa-apa. Iya. Oda nggak. Sama kayak demonionya tadi itu loh. Tiba-tiba muncul. Dan di dinding esnya ini Oda nggak ngasih itu jurus apa namanya, tapi tiba-tiba ada aja. Jadi kita masih spekulasi kalau ini tuh dinding esnya si Brook. Si Brook. Ya, karena Brook kan tahu bisa punya kekuatan SS-nya itu kan, kalau aku nggak salah baca tuh si Brook tuh pernah bilang kalau aku dapat kekuatan S-nya ini dari dinginnya underworld gitu. Aja. Gitu dia kalau nggak salah bilang gitu, aku lupa di mana gitu. Karena dingin, karena sepi, karena ngeri, jadi dia bisa membagikan kekuatan dinginnya itu jadi es gitu. Tapi mirip-mirip Aokiji ya. Mirip Aokiji berarti. Jadi mirip-mirip Aokiji gitu. Dimana ini kroco-kroconya tadi juga udah gara-gara ngintip tadi, mungkin dia mengalihkan pandangannya dari Brook ya. Dimana di situ Brook langsung mengeluarkan kekuatannya. Gitu. Kekuatan barunya orkestra. Gila sih. Dari jurusnya ya, namanya seneng banget sih aku. Keren banget sih. Kroconya itu kan pada baris gitu kan. Iya, gara-gara Langsung ngintip itu tadi. Satu hit itu langsung kena semua. Langsung kena semua, langsung rata. Ini jadi PR buat developer game selanjutnya. Karena ada move-move yang baru. Anggota-anggotanya Straw Hat. Jadi Solid Pirates. gerakan baru kontrolnya gimana nggak tahu. Terus akhirnya kroconya habis kan, kalah sama Brook. Black Maria juga bisa dibilang kalah juga. Kalah juga. Bisa dibilang kalah juga nih. Gimana nih masa Tobiropo yang sekelas Tobiropo, anak buahnya Kaido yang Dianggap kuat lah ya. dianggap kuat lah, Karena level tinggi levelnya lah, tinggi. level tinggi di Kaidonya Kaido Army. Kaido Army. Kaido Army. Bis Army. Tapi Beast kok Army. kalah. Nah, berarti kesimpulannya Apa tuh? krunya Straw Hat lebih jago dong dari Lebih jago. Iya dong. Lebih jago ya. Lebih kuat jago. dari mereka. Lebih kuat anggotanya Luffy, lebih kuat dari Tokyo. anggota Yonko. Yonko. Bener. Gila. Berarti ini udah siapa ini udah levelnya udah tinggi banget ya. Soalnya ada spekulasi begini bro. Apa? Jadi di arc-nya yang apa itu yang Luffy menyelamatkan Ace Luffy ini Marineford. di Marineford. Nah, di situ tuh di mana ada kekuatannya Shirohige, orang Yonko itu ditahan oleh
3 admiral. Iya, Iya. betul. Bayangin satu orang Yonko ditahan oleh 3 admiral. Nah, di mana di sini kita bisa flashback dulu ya kemarin di mana Zoro itu malah menangkal kekuatan hanya dari 2 Yonko. Oh iya. Ya kan? Bisa dibayangin nggak berarti kekuatannya Zoro itu Oh iya. seperti apa? Setara admiral. Setara berapa admiral berarti? Kalau satu orang Yonko, seorang Shirohige kemarin ditangkal oleh 3 admiral. 2, 6. Setara 6 admiral. Bayangin, itu baru seorang Zoro. Tapi ya tetap ada poin minusnya karena Zoro di situ babak belur ya. KO. KO karena memang dia menahannya benar-benar sendiri. Gila. Gila. Nah, sebelum itu nih, aku juga mau nanya dulu. Kan si Robin tadi sempat ngeluarin kekuatan barunya tuh Demonio ya, Demonio. Iblis. Kalau nggak salah itu dulu di flashbacknya Robin ya, dia tuh sempat disebut anak iblis. Anak iblis di Bontinya juga Robin si anak iblis gitu. Nah, itu mungkin ada kaitannya, mungkin ada sangkut pautnya. Bisa jadi itu Robin kepikiran jadi Demonio karena dari dulu dipanggil anak iblis juga kan ya. Motivasinya dia. Motivasi. Nah, itu panggilan anak iblis tuh dari apa tuh, Bang? Kalau salah itu karena Robin merupakan keturunan wilayah Ohara gitu. Oh, wilayah Ohara. Di mana Ohara itu merupakan apa ya? Kampung yang intelijen lah, Intelijen, ya. intelek banget gitu. Isinya tuh desa-desanya tuh warga-warganya itu bisa baca poneglyph semua, bisa baca poneglyph semua, dan kan si pemerintah dunia kan pengen membinasakan yang bisa baca poneglyph, biar nggak bisa membaca sejarah, biar teorinya tuh biar nggak bisa lihat keburukannya pemerintah dunia aslinya tuh kayak gimana. Nah terus si Robin kan lolos nih, makanya dibilang anak iblis karena yang bisa baca poneglyph di Ohara itu pokoknya Dianggap iblis pokoknya sama pemerintah dunia. jadi kontra lah sama pemerintah dunia. Padahal Soalnya kan di sini orang-orang Ohara kan mempelajari tentang abad kekosongan dulu kan. Iya, betul. Nah itu abad kekosongan itu sangat ditutup-tutupin sama pemerintah dunia. betul. Jadi seperti itu. Itu. Mungkin dari situ sih ya si Robin mengeluarkan kekuatan iblisnya. Tapi ini balik ke Tobiropo. Aku masih sayang banget sama Tobiropo, kenapa langsung kalah tuh. Aku membayangin itu waktu introduction itu benar-benar kayak Iya keren banget anjir Tobiropo ini gimana cara ngalahinnya boy. Tapi ternyata berkat upgrade kekuatannya anggotanya SAP ya itu ya Oda mungkin punya strategi. Tobiropo tumbang satu persatu di sini. Tapi aku masih percaya Tobiropo akan bangkit kembali ya di sini. Nah, selanjutnya ada scene di mana diperlihatkan Luffy kembali ya. Iya. Sesuai prediksi minggu lalu nih, chapter 1020 ya. Apa tuh? Karibo membawa makanan kesukaannya Luffy di sini. Daging banyak banget ya. Daging, ternyata nggak cuma daging di situ, ada beberapa makanan lainnya. Tapi di situ kualitasnya banyak banget di situ. Sampai krunya Lau ya, di situ ada krunya Lau kan. Itu sampai kaget, wah ternyata kan bisa membawa makanan banyak sekali gitu. Kekuatannya ini ya. Benar, sesuai dengan kekuatannya si Karibo. Lumpur-lumpur numi. Kok lumpur? bahasa Jepangnya tuh Numa Nomi. Numa nomi. Ya pokoknya kekuatan lumpur lah yang bisa ternyata di dalam badannya itu bisa nyimpen banyak makanan gitu. Banyak barang lah, nggak cuma makanan sih. Iya. Ini nih, mungkin kalau Karibo gabung krunya Luffy bisa berguna juga ya. Jadi apa tuh? Jadi kulkasnya. Jadi tempat penyimpanannya. Jadi kalau ada perang gitu ya, dia tugasnya cuma satu, bawa makanan ke Luffy. Kan kayak kemarin Satrio bilang itu kan, kalau Luffy mesti kalau kalah harus makan kan. Oh iya bisa. Waduh. Itu gunanya Karibo kalau di krunya Luffy. Enggak. Kalau Oda jangan ya. Terus habis itu langsung pindah scene ke si Belum. Oh, belum. Di sini diperlihatkan juga kru bajak laut hati atau krunya laut. Mereka tanya ke Luffy, gimana keadaan si laut Oh di iya. atas. Nah, tapi seperti yang kita ketahui sendiri, kalau kapten kita lagi makan itu nggak bisa Bisa diganggu. Dia jawab juga. tapi dia ngomong tapi ada Lau ini Kaido gitu. Nggak jelas lah, nggak jelas. Dia bajak laut hati nggak mudeng apa yang diucapin sama Luffy. Nah baru scene-nya jadi Momo sama Shinobu. Iya.
sini mereka berdua memisahkan diri dari si Luffy, Karibo dan bajak laut tadi. Kayaknya ada obrolan serius di sini. Obrolan rahasia. Iya. Seperti yang kita ketahui juga kan kemarin si Luffy sempat minta Momo buat jadi Naga. ya. Untuk membawa Luffy ke atas. Semua Luffy ke atas. Tapi kan Naganya masih kecil. Nah, Nah, di sini si Momo itu meminta tolong kepada Shinobu untuk menggunakan kekuatan buah setannya. Apa ya buah setannya? nggak tahu, pokoknya apa jurusnya tuh aku lupa namanya lupa, tapi jurusnya tuh lupa. Bisa menuakan benda mati. Benda mati. Benda mati. Loh, tapi kan di sini Momo bukan benda mati. Bukan benda mati kan? Juga, kan? Kemarin kan soalnya si Shinobu tuh nganu benda si ini tanahnya ya, Tanah. tanah jadi longsor gitu. Buat nyelamatin diri dari siapa kemarin? Nah, si ini sekarang Momo minta dituakan jadi apa ya? Jadi dewasa biar naganya itu juga jadi gede juga. Katanya Momo, kamu bisa ini. Terus Shinobu juga bilang bisa kan? Bisa. Shinobu bilang bisa. Tapi di sini Shinobu agak berat hati. Soalnya kalau udah menggunakan kekuatannya, si Momo nanti tidak bisa kembali lagi ke wujud asalnya. Iya, betul. Jadi dia bakal jadi dewasa, tapi pikirannya masih Masih bocil. Oh. Tapi nyambung ke tadi rasa penasaran nih. Kan benda apa sih Devil Fruit-nya ini kan menuakan benda mati. Iya. Momo kan hidup. Nah, Apakah Momo akan mati dulu waduh. baru dituakan? Nggak mungkin lah. Jangan dong. Tapi mungkin ada efek sampingnya Iya pasti sih. Pasti ada efek sampingnya. yang apa Momo nggak bisa balik lagi. Mungkin itu salah satu efek sampingnya. Tapi pasti ada efek samping lainnya. Soalnya si Oda kan udah introduction kalau Devil Fruit-nya itu untuk menuakan benda mati, bukan benda hidup. benda hidup. Makhluk hidup, ya. Tapi kalau efek sampingnya nggak bisa dimudahkan, tenang. Di karakter One Piece itu masih ada Jewelry Bunny Oh iya benar-benar. yang bisa bukan cuma menuakan bahkan Karena memudahkan juga Mudah, dia ya. mudah akan menuakan. Makanya dia hidup abadi kan. Iya. Hidup abadi itu teori lain lah, teori lain. Dia dari nenek bisa jadi anak-anak lagi. Santai, itu efek sampingnya aman. Gimana nih? Harapanmu gimana? Harapan Setelah ini, chapter ini. Harapanku sih mungkin minggu depan beralih sih, bukan scene-nya antara Momo sama Luffy sih kalau harapanku. Aku lebih pengen lihat scene dimana Zoro bounce back sih. Oke. Soalnya Zoro kan masih terkapar di sana, masih banyak korbannya kan. Iya. Padahal kru-krunya yang lain tuh entah lagi buy one lah, lagi bantu ke sana, ke sini. Ya, seperti itu sih. Mungkin ketika Luffy nanti bounce back, Zoro-nya bounce back. Zoro-nya balik juga gitu. Terrecovery lah. Ya. Karena di sini Luffy sudah mendapatkan dagingnya kan. Betul. Betul. Sama kayak apa yang kau pikirkan, aku juga mikir final battle-nya Luffy sama Momo ke atas itu nggak akan dimunculkan dulu sebelum yang lainnya selesai. Iya, betul. Jadi pasti kedepannya ini masih Zoro, Sanji kan lawan Queen nih. Yap. Zoro belum diliatin nih lawan siapa, tapi pasti lawan King. Pasti lawan King ya? Harusnya lawan King. Dan mungkin karena menurutku Zoro udah babak belur kan lawan dua Yonko, pasti ada bantuannya. Entah itu sama Marco berdua atau mungkin nanti bertiga sama Drake, X-Drake, atau mungkin nanti ya, karena X-Drake belum muncul belum juga muncul ya. ya. Jadi mungkin Zoro sama Drake lawan King, atau mungkin bertiga lawan King, atau mungkin si Marco-nya istirahat lawan siapa gitu biar Zoro sama Drake-nya yang lawan King. Tapi pasti nggak mungkin Zoro sendiri sih menurutku. Soalnya gimana udah di atas Udah menerima serangan dua Yonko juga pasti dibantu sih. Nah, mungkin ini dari tiga ini mungkin salah satunya bantu Sanji. Jadi dua-dua gitu, Sanji siapa lawan Queen, Zoro siapa lawan King gitu sih. Mungkin itu udah seimbang sih. Nah baru nanti itu udah mulai battle, setengah battle, baru nanti si Luffy lagi gitu-gitu. Tapi jangan lupa di situ juga masih ada Chopper kan. Chopper kita juga masih belum tahu kan dia bakalan kemana. Oh iya. Nah, mungkin Chopper juga bakal ngikut Zoro sih. Mungkin antara bisa jadi. ikut Zoro atau ikut Sanji ya. Iya bisa jadi. Gitu. Tapi overall chapter ini sangat mengejutkan sekali. Demonio itu sih yang paling poin yang paling
mengejutkan. Mengejutkan banget. Awakeningnya Robin. Gila. Gila. Ri. Buatku ini chapter yang sangat sempurna karena kejutannya sangat surprising banget. Spesial lah ya. Spesial. Iya, Oda. juga dari Oda. kita. Buatku 10/10 di chapter ini. Gitu. Oke, karena kita udah membahas cukup lama, mungkin kita usaikan dulu pembahasan chapter kali ini. Dan pokoknya nakama semuanya tunggu kita di konten-konten berikutnya, karena minggu depan break kita juga ada konten lainnya selain review chapter. Mungkin ada teori atau mungkin nanti ada challenge. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe The Eleven Nakama, dan tunggu konten-konten kita berikutnya. See ya.